semuanya, yang terhormat Ibu Dr. Haja Mutiara Maimunah, SE, MSc, AK, CA, BKP, CPA, ASN CPA, selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengupahan CSR. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andre Wijaya dengan NIM 21023, program studi akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musik Caritas Palembang. 1. Pendahuluan. Termakan. Pada dasarnya, keberadaan sebuah perusahaan banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesenambungan, produksi makanan haram, serta bentuk negatif eksternalitas lain. Adanya dampak lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Isu Corporate Social Responsibility mencuat seiring dengan berkembangnya suatu perusahaan yang seharusnya diiringi dengan berkembangnya tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial. Hal terpenting dari pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antara stakeholder yang memfasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat di sekitarnya. Maka, sangat diperlukan pelaksanaan maupun pengupahan CSR yang baik untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin saja ditimbulkan dari akibat penambangan tersebut yang mana bisa saja akan sangat merugikan perusahaan ke depannya. Rumusan masalah. 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengupahan CSR? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengupahan CSR? Tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengupahan CSR. Yang kedua, untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap pengupahan CSR. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengupahan CSR. Manfaat penelitian. 1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bukti empiris adanya kesadaran perusahaan dalam menekan CSR demi kemajuan perusahaan itu sendiri sehingga perusahaan dapat bertahan lama dan berkelanjutan. Kedua, bagi investor, memberikan informasi mengenai kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut. Ketiga, bagi masyarakat, memberikan informasi penting mengenai kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan supaya dapat mendapatkan hak sosial dari perusahaan tersebut. Keempat, bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengupahan CSR perusahaan. 2. Landasan teori. Stakeholder teori. Stakeholder teori merupakan teori yang menekankan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan sebuah entitas yang harus memberikan manfaat terhadap stakeholdernya. Menurut Sigardi tahun 2020, stakeholder teori membahas tentang moral serta nilai dalam mengelola sebuah organisasi. Teori ini beranggapan bahwa perusahaan sudah semestinya bisa menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan tidak hanya kepada pemegang saham. Stakeholder perusahaan merupakan setiap pihak yang menjadi pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan perusahaan bisa saja semua pihak yang berada dalam masyarakat seperti konsumen, supplier, investor, dan lain sebagainya. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, H1. Profitabilitas berpengaruh terhadap pengupahan CSR. H2. Leverage berpengaruh terhadap pengupahan CSR. H3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengupahan CSR. 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Berdasarkan fenomena yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode asosiatif dan dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI
periode 2020 hingga 2022. Metode yang digunakan dalam teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan jumlah total sampel yaitu sebanyak 51 data selama 3 tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, indera mata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Variabel penelitian. Variabel independen atau X. Yang pertama yaitu variabel penelitian. Variabel independen atau X. Yang pertama yaitu profitabilitas sebagai X1, kedua yaitu leverage sebagai X2, ketiga yaitu ukuran perusahaan sebagai X3. Variabel dependen atau Y yaitu pengungkapan CSR. 4. Hasil pembahasan. Pertama, statistik deskriptif. Dapat dilihat dari rata-rata mean yang cenderung mendekati ke arah nilai maksimum. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kemampuannya menghasilkan laba sudah cukup baik, di mana laba yang dihasilkan cukup tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat hutang jangka panjang perusahaan relatif rendah. Tentunya, hal ini merupakan hal yang sudah cukup baik karena perusahaan mampu membayar kewajiban jangka panjang secara teratur. Variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, memperoleh hasil bahwa rata-rata perusahaan dalam penelitian ini merupakan perusahaan besar dan memiliki total aset yang besar juga. Hasil yang didapatkan untuk variabel pengungkapan CSR cukup rendah. Hal ini menartikan bahwa tingkat pengungkapan CSR yang dijalankan perusahaan masih tergolong rendah. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,002, yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti melakukan proses manipulasi data berupa logaritma natural untuk variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pengumpulan CSR, dan melakukan pengujian normalitas kembali. Setelah dilakukan transformasi data, dapat dilihat bahwa nilai yang didapatkan adalah sebesar 0,076 yang menunjukkan bahwa tingkat hasil uji normalitas pada penelitian ini berada di atas 0,05 yang mengindikasikan bahwa data residual penelitian ini berdistribusi normal. B. Uji multikolinearitas. Dari ketiga variabel independen yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antara variabel independen. Hal ini dikarenakan ketiga variabel di atas sama-sama menghasilkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIV kurang dari 10. C. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa ketiga variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. D. Uji autokorelasi. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa nilai dari Watson yang dihasilkan dalam penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 51 adalah sebesar 1,042, sedangkan untuk nilai DL pada penelitian ini adalah sebesar 1,4273 dan nilai DU sebesar 1,6754 yang dilihat dari tabel Darwin-Watson. Perbandingan didapatkan dari output tersebut adalah DL lebih besar dari D atau 1,4273 lebih besar dari 1,042, yang berarti ditolak atau terdapat adanya gejala autokorelasi. Peneliti kemudian melakukan pengobatan uji autokorelasi dengan menggunakan Chokrin-Orcutt. Berdasarkan tabel di atas yang dilakukan dengan alternatif Chokrin-Orcutt, terlihat bahwa nilai dari Watson yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,926, maka dapat diartikan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, di mana dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi. Analisis regresi linear berganda. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persamaan regresi linear berganda pada ketiga variabel independen ialah Y sama dengan 0,033 dikurang
0,069x1 dikurang 0,015x2 ditambah 0,221x3 ditambah E. Uji hipotesis A. Koefisien determinasi. Dari hasil penelitian pengujian tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi adjust R square dalam penelitian ini sebesar 0,776. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, memberikan kontribusi dalam mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu pengumuman CSR adalah sebesar 77,6%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 22,4%, dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. B. Uji kelayakan model atau uji F. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil ujian didapatkan memperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini dapat dikatakan layak. Hal ini dikarenakan variabel-variabel independen dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara bersama pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pengungkapan CSR. C. Uji parsial atau uji T. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari variabel profitabilitas adalah sebesar 0,81, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen profitabilitas terhadap variabel dependen pengungkapan CSR, atau dapat dikatakan bahwa satu ditolak dikarenakan nilai signifikansi T lebih dari 0,05. Untuk variabel independen yang kedua, yaitu leverage, memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR dengan nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,860, yang artinya H2 ditolak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi yang didapatkan signifikansi T lebih dari 0,05. Yang terakhir adalah variabel independen ketiga, yaitu ukuran perusahaan, yang memperlihatkan tingkat signifikansi sebesar 0,00, yang berarti bahwa variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR, atau dengan kata lain H3 diterima, yang dikarenakan nilai signifikansi T lebih kecil dari 0,05. Pembahasan hasil analisis. 1. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T pada variabel profitabilitas atau X1 memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,481, yang menandakan bahwa nilai signifikansi T lebih besar dari 0,05. Yang kedua, pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR. Hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi variabel leverage atau X2 yang didapatkan ialah sebesar 0,860, yang berarti bahwa variabel independen leverage ini juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR. Yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 5. Penutup. Simpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian ini, maka disimpulkan bahwa 1. Berdasarkan hasil pengujian variabel independen, yaitu profitabilitas atau X1, tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pengungkapan CSR, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR ditolak. Kedua, berdasarkan hasil pengujian variabel independen, yaitu leverage atau X2, tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pengungkapan CSR, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR ditolak. 3.
Berdasarkan hasil pengujian variabel independen yaitu ukuran perusahaan atau X3 berpengaruh terhadap variabel dependen pengungkapan CSR, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR diterima. Keterbatasan. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang perlu diperbaiki maupun dikembangkan dalam penelitian berikutnya, sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang lebih baik lagi. Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu agar peneliti selanjutnya dapat menghasilkan sebuah penelitian yang lebih baik lagi, yaitu diharapkan dapat menggunakan periode waktu penelitian yang lebih lama sehingga data sampel penelitian lebih banyak dengan hasil yang lebih akurat. Demikian penelitian saya mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Terima kasih.